Ineb Viplongkia. Pernahkah Anda mendengar nama Mapfilindo? Ini adalah gagasan besar tentang persatuan tiga negara, Malaya, Filipina, dan Indonesia. Mapfilindo lahir dari sejarah dan budaya yang serupa, muncul resmi pada tahun 1963, saat Asia Tenggara mencari identitas pasca kolonial. Bayangkan konfederasi longgar, bukan satu negara, tapi kerjasama erat dalam semangat persaudaraan. Gagasan ini membawa semangat Pan Melayu, kesadaran akan nasib dan asal-usul yang sama. Para penggagas percaya, Malaya, Filipina, dan Indonesia adalah saudara yang terpisah oleh batas kolonial. Ide Mapfilindo sudah lama tumbuh di benak para pemikir dan nasionalis, seperti Jose Rizal dan semangat Sumpah Pemuda. Ketika akhirnya muncul di panggung politik, Mapfilindo adalah puncak aspirasi persatuan yang lama terpendam. Namun realitas politik jauh lebih rumit. Perbedaan kepentingan nasional dan pengaruh asing menjadi rintangan besar. Mapfilindo adalah impian besar yang diuji oleh kenyataan. Kisah ini mengajarkan betapa sulitnya menyatukan gagasan, bahkan di antara saudara sendiri. Ini adalah cerita tentang harapan, politik, dan cita-cita yang tertunda. Mapfilindo, meski indah di atas kertas, harus menghadapi tantangan nyata. Persatuan serumpun ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Namun, semangatnya tetap menginspirasi hingga kini. Untuk memahami Mapfilindo, kita harus melihat era Perang Dingin, saat Asia Tenggara jadi ajang perebutan pengaruh antara Barat dan Timur. Negara-negara baru merdeka seperti Indonesia, Filipina, dan Malaya mencari jalan sendiri, tak ingin jadi pion kekuatan asing. Indonesia di bawah Soekarno vokal mentang imperialisme, Filipina dekat dengan Amerika, dan Malaya bersiap membentuk Malaysia. Rencana Malaysia, menggabungkan Malaya, Singapura, Sarawak, dan Borneo Utara, memicu kecurigaan Indonesia dan Filipina. Soekarno menilai Malaysia sebagai proyek neokolonial Inggris, sementara Filipina punya klaim atas Borneo Utara. Ketegangan meningkat, tiga negara serumpun justru nyaris berkonflik. Di tengah situasi ini, Mapfilindo muncul sebagai solusi damai. Forum ini diusulkan untuk menyelesaikan perbedaan secara bermartabat, tanpa campur tangan asing. Mapfilindo menawarkan alternatif dari konfrontasi. Alih-alih berperang, mengapa tidak duduk bersama sebagai keluarga besar? Semangat inilah yang melahirkan Deklarasi Manila dan gagasan Mapfilindo. Sebuah upaya membuktikan Asia Tenggara bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Di balik Mapfilindo, ada tiga pemimpin: Soekarno dari Indonesia, Diosdado Macapagal dari Filipina, dan Tunku Abdul Rahman dari Malaya. Soekarno, orator karismatik, melihat Mapfilindo sebagai simbol kemandirian Asia dan perlawanan terhadap neokolonialisme. Macapagal, nasionalis Filipina, ingin menegaskan identitas Melayu dan menyelesaikan klaim atas Borneo Utara. Tunku Abdul Rahman, pragmatis, berharap Mapfilindo meredakan ketegangan dan mendapat pengakuan bagi Malaysia. Ketiganya bertemu di Manila, menghasilkan Perjanjian Manila, dan sepakat membentuk Mapfilindo. Mereka juga meminta PBB memastikan keinginan rakyat Sarawak dan Borneo Utara. Momen ini adalah puncak diplomasi. Tiga pemimpin berbeda bersatu demi masa depan damai. Namun, perbedaan visi dan kepentingan tetap membayangi. Mapfilindo menjadi simbol harapan, meski hanya sesaat. Tiga pemimpin, satu visi, tapi jalan menuju persatuan penuh tantangan. Inilah babak penting dalam sejarah Asia Tenggara. Tujuan Mapfilindo sangat mulia, persatuan bangsa serumpun, mengatasi batas warisan kolonial. Mereka ingin membangun komunitas yang menyelesaikan masalah lewat musyawarah, bukan konflik. Secara politik, Mapfilindo diharapkan jadi kekuatan mandiri di tengah Perang Dingin. Dengan bersatu, suara mereka lebih didengar dunia. Ekonominya pun menjanjikan. Tiga negara kaya sumber daya bisa saling menguatkan. Mapfilindo juga jadi mekanisme damai untuk menyelesaikan sengketa pembentukan Malaysia. PBB diminta mengadakan jajak pendapat di Sarawak dan Borneo Utara. Indonesia dan Filipina berjanji menerima hasilnya jika rakyat setuju bergabung dengan Malaysia. Mapfilindo adalah jembatan diplomatik, upaya mencegah konflik terbuka, sebuah cita-cita untuk masa depan bersama yang lebih baik. Sayangnya, Mapfilindo gagal sebelum benar-benar tumbuh. Setelah Federasi Malaysia diproklamasikan, kepercayaan runtuh. Indonesia dan Filipina menolak hasil jajak pendapat PBB. Soekarno melancarkan politik ganyang Malaysia, hubungan diplomatik pun putus, konfrontasi dimulai. Filipina juga memutuskan hubungan dengan Malaysia. Mapfilindo pun berakhir, impian persatuan hancur oleh realitas politik dan pengaruh asing. Inggris dan Amerika mendukung Malaysia untuk membendung komunisme, memperkuat posisi Tunku Abdul Rahman.
Sementara Soekarno makin dekat ke blok komunis, jurang perbedaan makin lebar. Mapfielindo jadi korban pertarungan kepentingan global, namun warisannya tetap ada. Kegagalan ini jadi pelajaran penting, persatuan harus dibangun atas kepercayaan. Semangat kerjasama inilah yang melahirkan ASEAN pada 1947. Ironisnya, Indonesia, Malaysia, TAP dan Filipina akhirnya bersatu dalam ASEAN. Mapfielindo gagal, tapi semangatnya hidup dalam kerjasama Asia Tenggara hari ini.